Penuhi hamba-Mu ini dengan firman-Mu. Let me not speak the word of my God, Biarkan hamba-Mu ini tidak berbicara dari perkataanku, but your word tetapi perkataanmu yang Kau taruh di dalam lidah mulut hamba-Mu ini. for transformation Untuk of everyone that is here. mengubahkan setiap orang yang hadir di tempat ini maupun yang sedang mendengarkan saat ini. For transformation of anyone that will hear this message. Untuk juga semua orang yang mendengarkan pesan ini, In the mighty name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Faithful God, we bless you. Bapa yang setia, kami memuji. In Jesus Di Christ's dalam nama mighty Tuhan name. Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you, Lord. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Restoration. Pemulihan melalui kasih. You know, we all know what is love, Kita semua tahu apa itu kasih. but let me touch it. Tapi biar saya sentuh lagi sedikit, maksudnya tambahkan lagi sedikit. I am trying to discuss something about true and genuine love, not the fake one. Ya, apa yang coba saya bicarakan di sini adalah kasih yang sejati, kasih yang murni ya, bukan kasih yang pura-pura. The true love I'm finding right now. The true love I want to find. Ini adalah kasih sejati, kasih yang benar yang saya mau bahas. Is an intense feeling of deep affection for someone. Kasih itu yang dia bicarakan ini adalah suatu perasaan yang mendalam untuk seseorang atau sesuatu. Is intense Mendalam, feeling of deep affection perasaan yang dalam, sangat dalam towards someone, kepada seseorang, or you can say for someone, atau bisa dikatakan juga buat seseorang, or for something. atau buat sesuatu. Having pleasure Memiliki satu sukacita in someone kepada or seseorang in something. atau sesuatu. It is a state of mind. It is a state of mind. Ini adalah kayak memiliki suatu keadaan yang terhubung ya dengan seseorang dan sesuatu. When you are deeply connected to someone, Ketika kita secara personal ya, secara pribadi terhubung dengan seseorang atau sesuatu, or you are deeply connected to something, atau kita secara mendalam terhubung dengan sesuatu itu, seseorang atau sesuatu itu. do you understand? Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini paham My explanation of love. penjelasan saya mengenai kasih itu? Do you get it? Thank you. So let us now see how that deep affection responds. Jadi sekarang kita lihat bagaimana perasaan yang dalam itu bisa memulihkan seseorang. Amen. Atau apa yang bisa dipulihkan? Because this is the season of restoration. Karena ini adalah musim ya, dalam tanda kutip musim dari pemulihan. Open your Bible Mari kita buka Alkitab kita to John chapter 3. di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ayat ini sudah sangat populer, kita semua sering membaca dan tahu. Verse 16. Ya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Amen. Amen. Let us read. Ya, Put it on the screen. yes, ready. Are you there? Bapak Ibu udah dapat ya? Amin. Yes. John 3:16. Ya. Agree. Saya bacakan. For God so loved the world that He gave only His begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yes. Di situ dikatakan karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Amin. That love I have explained before. Ini kasih yang sudah saya coba jelaskan di awal tadi. That God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. That world you see is man. Dunia ini yang kita lihat ini adalah manusia. God so loved man Tuhan begitu mengasihi manusia that He gave only His begotten Son. sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Amen. Amin. That whosoever believes in Him Supaya
setiap orang yang percaya kepadanya, in that son, kepada anak itu yang dia berikan, will not perish, tidak binasa, but have eternal life. melainkan beroleh hidup yang kekal. He loved. Tuhan mengasihi, That's why he give. karena itu dia memberi. So when you love, Jadi ketika kau mengasihi, you give. engkau memberi. If you cannot give, Kalau engkau tidak bisa memberi, you did not love. artinya engkau tidak mengasihi. If you say you love me, Kalau engkau bilang engkau mengasihi saya, you give me something. engkau memberikan kepada saya That sesuatu. is what God tried to Ini yang demonstrate here. Tuhan coba katakan di dalam ayat Yohanes 3 ayat 14 ini. He loved man. Karena dia begitu mengasihi So manusia, begitu mengasihi manusia, That he give. sehingga dia memberikan. He don't want man to perish. Dia karena Allah tidak menginginkan manusia itu binasa. That he give only his begotten son. Sebab itu dia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal. Amen. Amin. But Tetapi this restoration we are talking about pemulihan yang sedang kita bicarakan ini from love, dari kasih, it has a process. ada proses yang harus kita lalui. Love alone Kasih semata, kasih saja cannot restore tidak bisa memulihkan apapun without that process. tanpa kita melalui proses itu. Amen. Amen. Because you say love restores only. But we didn't know the deep meaning of it. Nah, karena kita sering mengatakan kasih memulihkan, tapi kita nggak tahu di baliknya itu ada proses, di baliknya ada arti yang mendalam juga. Watch out. Go Perhatikan, to that John chapter 3 verse 16. kita kembali ke dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. We will see what I'm saying. Maka kita akan, Bapak Ibu Saudara akan mengerti apa yang coba saya terangkan. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. This is the love of God. Ini adalah kasih Allah. The process starts. Prosesnya dimulai. He gave Maka nomor satu, dia memberikan only his begotten son. anaknya yang tunggal. First process. Itu adalah proses yang pertama. Amen. Amen. Are you there? Bapak Ibu tangkap sampai sini. Amen. Second process. Proses yang kedua, Whosoever believes in him, barang siapa yang percaya kepadanya, whosoever believes in what he gave. siapapun yang percaya kepada apa yang dia berikan itu. Second process. Ini proses yang kedua. Third process. Proses yang ketiga, Should not perish, dikatakan tidak binasa, but have everlasting life. melainkan beroleh hidup yang kekal. That is Amen. restoration. Amen. That is restoration. Itulah pemulihan. Amen. Because Karena- restoration from death Karena pemulihan dari kematian to life. menuju kepada kehidupan. Amen. You know, the love of God alone Bapak Ibu tahu kalau kasih Tuhan semata-mata hanya kasih Tuhan aja cannot give you life tidak bisa memberikan Bapak Ibu kehidupan without kekal this process. tanpa melalui proses itu. What is that process? Apa itu proses itu? He gives something. Dia memberikan sesuatu. And when he gives something, Dan ketika dia memberikan sesuatu, you have to believe in that engkau harus percaya kepada apa yang dia berikan itu. for him to restore you. For that love of God to restore you. Supaya kasih Allah itu bisa memulihkan engkau. This is what you don't pay attention to. Inilah yang dimana kita seringkali lupa dan kita tidak taruh perhatian di sini. It is the two process, it is the two individual involved. Ini ada dua pihak yang terlibat. So love alone Jadi kasih aja cannot restore you. tidak bisa memulihkan Bapak Ibu Saudara. Giving alone Memberi saja cannot restore you. juga tidak bisa memulihkan Bapak Ibu The Saudara. process was completed Prosesnya itu harus komplit, harus lengkap. by you believing. Dengan engkau harus percaya. Therefore, it involves two people, Maka itu melibatkan dua pihak, two individuals. dua pribadi di sini. Whenever you see love restore something, Di kapanpun, dimanapun engkau melihat kasih itu memulihkan sesuatu, it is a process. maka itu adalah proses yang sedang berjalan. It requires two individuals. Maka itu juga melibatkan dua pihak, Amen. dua pribadi. Do you know how deep and how mighty the love of God is? Bapak Ibu, Saudara tahu nggak betapa besarnya, mulianya, agungnya kasih Allah itu? But he will not save you if you don't believe in him. Tapi Bapak, Tuhan tidak akan mampu
tidak akan bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara kalau engkau tidak percaya akan kasihnya yang besar itu. Amen. Amen. For you to know what I'm trying to say, Buat Bapak Ibu supaya lebih mengerti apa yang coba saya katakan ini. it's a process. Ini adalah suatu proses. And that process must be fulfilled Dan proses itu harus dilengkapi. for God to restore something. Buat Allah untuk memulihkan sesuatu. The pure demonstration we have it in John chapter 3 verse 16. Itu ilustrasi yang paling bisa kita lihat ini adalah yang tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 3 ayat 11 ini. Our eyes is only on love. Mata kita tuh hanya tertuju kepada kasih. Our eyes is not on the process. Tapi kita tidak pernah memikirkan prosesnya. Amen. Amin. He did not love me, Dia tidak mengasihi saya. but he forgot the process that you are involved in it. Tapi engkau mungkin berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi engkau. Tapi engkau mungkin lupa bahwa engkau tidak ambil bagian di dalam proses itu. Amen. Amin. Knowing that love restore is not enough Mengetahui bahwa kasih itu bisa memulihkan saja tidak cukup. without the knowledge of the process. Tanpa kita mempunyai pengetahuan tentang proses itu. Amen. Many people neglect this process I'm talking about. Banyak orang kita anak Tuhan banyak yang mengabaikan tentang proses yang saya bicarakan ini. And then they will be disappointed. Dan kemudian akhirnya mereka kecewa. Amen. Are you with me? Bapak Ibu masih bersama saya? Let's go. Amen. For love to restore, Buat kasih itu bisa memulihkan, there will be a complete process. harus ada proses yang lengkap, Giving, memberi, believing, percaya, and restoration. dan pemulihan. Amen. If you don't believe in me, Kalau engkau tidak percaya kepada saya, if I pray for you, kalau saya berdoa bagi engkau, you will not be healed. engkau tidak akan disembuhkan, atau engkau tidak akan terima kesembuhan. But I love you. Tapi saya mengasihi engkau. I love you. Saya mengasihi engkau. I want you because when I see you, I'm not happy. That's what I see. Ya, karena ketika saya melihat engkau misalkan ya ini ya, saya nggak bahagia, saya nggak senang karena saya melihat kau menderita sakit. But in your heart, Tetapi di dalam hatimu, you despise me. engkau menyampaikan, engkau tidak anggap terpandang enteng. Saya misalkan, In your heart, dalam hatimu, you don't like me. engkau tidak suka saya, engkau tidak percaya. That's the African man. Ini orang Afrika yang satu ini. This black man. Ini orang hitam satu ini. See how black. Nggak lihat tuh betapa dia hitam sekali. This is the conversation. Ini mungkin hatimu berkata seperti itu. If I pray for you, Jadi ketika saya berdoa bagi engkau, engkau tidak akan sembuh. my love Engkau for akan you terima kesembuhan karena kasih saya buat cannot engkau restore your health tidak bisa memulihkan kesehatanmu. because you don't believe. Karena engkau tidak percaya apa yang saya doakan. You don't complete the process. Maka engkau tidak melengkapi proses itu. Ini contoh ya Bapak Ibu Saudara. Amen. Amen. You get it? Bapak Ibu paham yang dia maksudkan. Amen. Dia memberikan ilustrasi ya Bapak Ibu jangan terlalu It's serius. very, very practical. Nah, ini sangat praktek Kak. Hal-hal yang sangat apa ya? Praktikal ya. Oh God, why me? God, why me? Enggak mungkin berkata Tuhan kenapa saya? But you don't believe in what He said. Tapi engkau tidak percaya apa yang Tuhan katakan. How can He restore you? Bagaimana Tuhan bisa memulihkan engkau kalau engkau tidak pernah percaya kepada Tuhan? That's the problem of Christians today. Ini adalah masalah orang-orang Kristen saat ini, hari-hari ini. Unbelief. Nggak percaya, The process is not completed. maka prosesnya nggak bisa komplit. We go. Ya kita lanjutkan. Amen. They hope for love. Many believe in love. Hope for love. Many believe in love. Banyak orang yang percaya kepada kasih itu, Hope for love. berharap mendapatkan kasih itu. They cannot believe. Tetapi mereka nggak bisa percaya For that love to bring something. bahwa kasih itu mampu mengubahkan sesuatu dalam kehidupannya. Amen. Okay, let's see. Mari kita lihat Those things hal-hal. that love restores. Mari kita lihat hal-hal ya yang bisa apa saja hal-hal yang bisa
dipulihkan, hal-hal yang dipulihkan itu. God demonstrated something here. Tuhan mendemokrasikan sesuatu di sini. That before you say that I love this person, Sebelum engkau mengatakan bahwa saya mengasihi orang ini, you have to give. engkau harus memberi. Sacrificial giving. I call it sacrificial giving. Memberi yang disertai dengan pengorbanan maksudnya. You have to give something. Engkau harus memberikan sesuatu. When you spend time, Ketika engkau menghabiskan waktumu, memberikan waktumu, you are giving out your time to that maka person. engkau memberikan waktumu bagi orang itu. When I say giving, Ketika saya, it's always money. ketika saya bilang memberi ya, pikiran Bapak Ibu Saudara jangan lari langsung ke duit. That's our problem. Nah ini masalah kita, pikirannya langsung ke duit. Anytime you mention giving, Kalau setiap kali saya bilang memberi, pikirannya langsung lari ke duit. everybody's brain will go to money. Pikirannya langsung lari ke duit. No, Bukan. God did not give us money. Nah, Tuhan nggak kasih kita duit. He gave us only His begotten Son. Dia memberikan kita anaknya yang tunggal. Tuhan nggak kasih kita uang. Because He loved Dia us. memberikan anaknya yang tunggal. Those things love can restore. Hal-hal yang kasih itu mampu bisa pulihkan adalah Lack, poverty, love can restore it to abundance and peace. kekurangan, kemiskinan menjadi kelimpahan dan kekayaan. Amen. Amen. Nomor satu. Sickness, Yang kedua, love can restore it to health. sakit bisa menjadi sehat, bisa dipulihkan kemudian menjadi sehat. Amen. Amen. Do you believe? Bapak Ibu percaya? Hopelessness, Yang ketiga, love can restore hopelessness putus asa dan kehilangan pengharapan to faith. menjadi iman dan harapan. Someone that has lost hope, Seseorang yang sudah kehilangan harapan with your love, dengan kasihmu he believe in it, dan dia percaya akan itu, it can restore him. maka itu akan bisa memulihkan dia. Weakness, Kelemahan, love can restore weakness to his strength. Tuhan bisa mengubahkan kelemahan kita menjadi kekuatan. Amen. Tuhan bisa memulihkan itu. Some men that married good wife Ada pria-pria yang menikahi istri yang baik will be my witness in this one. akan menjadi saksi saya ya atas poin yang ini. When you are very weak, Ketika engkau menjadi lemah, sangat lemah. when it seems every hope is lost, Nah, seperti seolah-olah semua harapan itu hilang, nggak ada. the wife will appear, Oh, istrimu akan tepuk-tepuk engkau. be strong, it shall be well. Iya, lebih strong ya, kuat ya, tabah ya, semuanya pasti akan lewat. And you will regain strength. Nah, kemudian sebagai suami ketika istrimu berkata demikian, engkau tiba-tiba mendapat satu kekuatan baru To carry on. untuk menanggung persoalan atau permasalahan yang sedang Your kau hadapi. wife is doing that because it is showing you love. Istrimu ketika dia melakukannya, dia menunjukkan cintanya, kasihnya And kepada you engkau. believe in her. Dan engkau percaya dia mengasihi engkau dan mencintai engkau. That's why I love bring restoration from your weakness to strength. Nah, sebab itulah dikatakan dari kelemahan itulah kasih itu bisa memberikan kekuatan. Ya, Amen. itu tadi contoh ilustrasinya. Amin. For the ones that has good wife. Nah, itu buat yang punya istri yang baik ya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Amen. Love can restore hate. Love can restore hate. Tuhan itu kasih itu bisa mengubahkan kebencian. Love can restore bad relationship. Tuhan itu kasih itu bisa mengubahkan hubungan yang buruk. Love can, of course, God has demonstrated it, that love can restore death to life. Kasih itu juga bisa memulihkannya kematian menjadi kehidupan. Tentu saja Tuhan juga sudah buktikan According itu. to what is written here, Seperti yang ada tertulis di dalam ayat firman Tuhan ini. that when you believe in it, Dan ketika engkau percaya itu, you give it everlasting life. maka itu akan memberikan engkau kehidupan. Kalau kita percaya akan beroleh hidup yang It kekal. is the love of God Karena kasih Tuhan ini that restore us yang akan memulihkan kita from sin dari dosa, manusia berdosa, into righteousness. menuju ke manusia yang menjadi kebenaran. Because we commit sin every day. Karena kita
karena satu dan lain hal kita terus jatuh di dalam dosa. It is because of the love of God Tapi karena kasih Tuhan itu, that He gave only His begotten Son maka Dia berikan satu-satunya anaknya yang to tunggal, die for our sin. mati bagi dosa-dosa kita. That when we believe in Him, Jadi ketika kita percaya kepadanya, that we will be righteous. maka kita akan dibenarkan. Amen. Amin. That is restoration. Nah, inilah pemulihan yang saya bicarakan. Go back to that John chapter 3 verse 16. Oh. Mari kita kembali ke dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kita cari dapatkan sesuatu dari sana. In this season we are now, season of Christmas, Nah, inilah di mana kita berada di dalam musim Natal ini. God demonstrated His love Tuhan sedang mendemonstrasikan kasih-Nya bagi kita on man. atas manusia. We are celebrating the birth of Jesus Christ, right? Kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus, bukan? Right? Benar? Ya, Because God gave Him karena Tuhan memberikan Yesus to bagi kita come to the world. untuk datang ke dalam dunia ini. Right? Benar? Good. Ya. For us to do what? Buat kita untuk melakukan apa? To prepare us Untuk mempersiapkan kita. to die on the cross, Yang kemudian Dia akan mati di atas kayu salib that we will have eternal life. supaya kita mempunyai kehidupan yang kekal. He gave Him Tuhan memberikan anaknya as a sacrifice sebagai pengorbanan for us to have life. supaya kita beroleh hidup. People don't understand this. He gave His only begotten Son Tuhan memberikan satu-satunya anaknya as a living sacrifice sebagai pengorbanan for us to have eternal life. untuk kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. When we believe, Ketika kita percaya, amen, amin. Ketika kita percaya, memberi. so it involves God and us. Jadi melibatkan antara Tuhan dan kita. But He first of all do it Tapi pertama kali Tuhan yang berinisiatif melakukannya. then for us to believe and follow. Kemudian hanya bagi kita adalah percaya dan So mengikutinya. that restoration will come. Jadi pemulihan itu akan terjadi. Amen. Amin. God so loved man. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini atau Amen. manusia. You that love the church, Engkau yang juga mengasihi gerejamu. what have you given? What have you given? Apa yang sudah kau berikan bagi gerejamu atau rumah Tuhan? What have you sacrificed Apa yang sudah kau korbankan to restore something? untuk memulihkan sesuatu ini? That is the question. Itu adalah pertanyaannya. You that love this church, Engkau yang kau bilang kau mengasihi gereja ini, what have you given? apa yang sudah kau berikan? What have you sacrificed Apa yang sudah kau korbankan to restore something? untuk memulihkan sesuatu itu? Amen. Amin. I'm asking all of you. Saya bertanya kepada jemaat semua yang ada di tempat ini. You that is watching me online, Engkau juga yang sedang menyaksikan kami online saat you ini. love church. Engkau mengasihi gerejamu di mana engkau beribadah. What have you given? Apa yang sudah engkau berikan? What have you sacrificed Apa yang sudah engkau korbankan juga to restore something? untuk memulihkan sesuatu? It's a very big question. Ini adalah pertanyaan yang besar We are asking ourselves. yang kita harus tanyakan kepada diri kita hari-hari ini. Because we always say God, God, God. Karena kita selalu berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. And you say you love the church. Kalau engkau mengatakan kau mengasihi gerejamu, Then what have you given? apa yang sudah kau berikan bagi gerejamu? Apa yang sudah kau korbankan bagi gerejamu? To solve something here. Because Karena if you want me to mention, I'll start mentioning it. karena kalau mau saya sebutkan, saya akan mulai sebutkan. What we can restore here. Apa yang akan bisa dipulihkan. Amen. If you want me to mention, I'll start mentioning it. What have you given to restore it? What have you given? Amen. This AC, is it working? Ya, AC-nya sudah nggak jalan. Is it working? Bapak Gembala jalan AC-nya. Answer me. Jawab. Bapak Gembala mati hidup. I don't think it's working. Jadi saya kira mati. Oh, hidup.
It is still on. But it's not strong. Oh ya. Ya, tidak dingin ya. Something is wrong with the AC. That AC need restoration. AC-nya butuh pemulihan. You need restoration. AC-nya butuh So pemulihan. that here we be comfortable and cool. Nah, jadi di sini bisa cukup dingin kan? Yes. Ya. Who will give us AC? Jadi siapa yang bisa kasih kita AC? Who? Siapa? New brand one. Merek baru. Who of this church? God give only His begotten Son. Karena Tuhan memberikan anaknya yang satu-satunya. Who love this church that can give us new brand? Ya, siapa yang mengasihi gereja ini harusnya bisa memberikan kita satu AC baru, merek yang terbaru. Three. 1, 2, 3. If you give one, God bless you. Kalau kau kasih satu, Tuhan berkati. Everybody is quiet. Semuanya langsung diam. Saya ngomong diam. Oh Tuhan. Oshaja. Semua langsung diam. My language is saying Oshaja. Oke, bahasanya itu. He doesn't say it. Oshaja. God give. Tuhan memberi. What did you give? Apa yang kita beri? There was nothing. Untuk memulihkan sesuatu. God give His only begotten to restore us Ya, Tuhan memberikan sesuatu, anaknya satu-satunya untuk memulihkan kita dari kematian to life. kepada kehidupan. Who will give Jadi siapa yang akan memberi us AC to restore this thing untuk back to life? memulihkan sesuatu dalam hidup kita? Amen. It's not amen that I want. Bukan amin yang saya mau. I want someone that say I will give. Saya mau seseorang yang bilang, oh, saya akan memberi. I love the church. Kalau engkau mengasihi gereja ini, Hallelujah. haleluya. I'm not forcing you. Saya Willingness, an act of love. saya sedang tidak memaksa Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah salah satu tindakan dari kita mengasihi. That it touch your heart. Bahwa hal-hal kayak You seperti ini, love here. hal-hal seperti ini harusnya menyentuh hati kita. Kalau kita mengasihi di sini, So that's why I want to do something. ya, sebab itu kita selalu punya kerinduan untuk mau melakukan sesuatu bagi rumah Tuhan di tempat ini. Amen. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. You are progressing. You love your pastor. Engkau mengasihi gembalamu di tempat You ini. love your man of God. Engkau mengasihi hamba Tuhan di tempat ini. What have you given Apa yang sudah engkau berikan bagi hamba Tuhan ini? to restore something in Untuk his life? memulihkan apa yang tidak perlu di dalam kehidupannya. How many times have you asked him, man of God, Berapa kali kalian pernah bertanya kepada Bapak Gembala ini, how about your family? bagaimana dengan Bapak Gembala kabarnya, keadaan keluargamu? How do you go? Bagaimana kalian hari-hari ini menjalani You kehidupan? love him, Engkau katakan engkau mengasihi dia, man of God. Bapak Gembala. They love you. Mereka bilang dia mengasihi engkau. Yes. Yes or no? Yes, yes, yes. They love you. Yes. Yes, he said yes. Very, very How love. many times have you given Very, very something love. to restore something in his life? Berapa kali dari Bapak Ibu Saudara yang memberikan sesuatu untuk memulihkan kehidupannya? Because you love him. Karena engkau mengasihi dia. Yes. He's a servant of God. Ya, karena dia adalah pelayan Tuhan. There is something that is not well in his life. Ada sesuatu yang mungkin tidak berjalan dengan baik dalam kehidupannya. You people will not say that you don't know, Engkau tidak akan katakan bahwa oh kita orang nggak tahu. because it is you will know him very well. Tapi engkau tahu dia sangat baik. What have you given him? Jadi pertanyaannya adalah apa yang sudah kau berikan bagi dia? Yang keluar dari hatimu yang paling dalam, yang keluar dari hatimu yang mengasihi, To restore something Yang- in his life. yang dimana kasih itu yang kau berikan itu yang memulihkan sesuatu dalam kehidupannya. If you say you love him Kalau engkau katakan kau mengasihi dia, and you cannot give, tapi engkau tidak bisa memberi, you do not love. berarti engkau tidak mengasihi. Your love end on the lips. Jadi kasihmu itu berakhir di bibir aja. I call it lip love. Saya bilang ini kasih di bibir. It's not genuine. Itu bukan kasih yang sejati.
Amen. Amin. How many times have you surprised him? Berapa kali kalian mengejutkan dia? How many times Memberi kejutan have you maksudnya. surprised him? Berapa kali kalian memberikan kejutan-kejutan? Somebody is saying that it is like a pastor. Tell me to say this. Ada beberapa yang mungkin berpikir ini pada pesan sponsor ini. Bapak Gembala sudah kasih pesan sponsor. Before God and man, Tapi di hadapan Tuhan dan manusia, he did not tell me anything. saya nggak tahu apa-apa. Ini pertama kali, dan mereka nggak kenal Bapak. Before God and son, Ya, nggak kenal sama saya. this is what I Bible say. Ya, tapi di hadapan Tuhan dan manusia, saya boleh berani katakan bahwa inilah saya berkata dengan dari apa yang Roh Kudus In the spirit, pimpin saya untuk saya katakan. he says, because I saw those problems Karena saya melihat dia itu lagi bergumul in spirit. di dalam roh. Dalam roh saya melihat dia lagi bergumul. I asked my wife, this pastor, is it that one that is struggling? He said, he said yes. He said yes. I said, okay. Man of God, your struggle is over. Hamba Tuhan, pergumulanmu sudah berakhir. To the glory of God. Amen. Amen. I love you. Ya, saya mengasihi. Amen. Do you believe? Engkau percaya? Amen. Saya, Me the preacher. I love you. saya pengkhotbah ini mengasihi engkau. Engkau percaya? Amen. Amin. Do you believe? Apakah engkau percaya? I believe. You believe? Come. Kau percaya kau main di sini. Give somebody your phone. Give somebody your phone. So that you can. Kasih aja supaya dia boleh dekat lagi kau. No, give somebody. Bapak ini aja pegannya supaya boleh. Oh ya udah. Give somebody help. Do you believe that I love you? Engkau percaya saya mengasihi kau? Ayo. You believe? I want to give you this one. Saya mau kasih kamu Pak. You can learn. Ya, coba tes. Amen. Men. Do like this. Hah? Do like this. Opas. Pass. Opas. So you want to give him? Yes. Oh my God. It belongs to you. Give this Oh one. Tuhan. Dia kasih gimana? Put it. Masa pas? Pass. Oh Tuhan. Pas. It's yours. Rasanya tegak matching ya. It's yours. Ya, ini Tuhan punya kamu ya. God bless you. Tuhan berkati engkau ya. Amen. Oh, haleluya. I can do it. So, No problem. I can preach like this. oh sih nggak apa-apa. Saya bisa berkhotbah pakai gini. Nggak And masalah. I can go home like this. Saya juga bisa pulang kayak begini. I don't have any problem. Saya nggak punya masalah kan. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Go and sit down. I love you. Karena saya mengasihi dia. And he believed in my love. Dan dia percaya kalau saya mengasihi dia. That's why I give you. Makanya saya kasih dia sepatu saya. I want you to know something. Saya mau Bapak Ibu belajar sesuatu. Amen. Haleluya. You love your brother. Engkau mengasihi saudaramu. You love your sister. Engkau katakan kamu mengasihi saudaramu perempuan, laki-laki dan perempuan. What have you given him? Oh, sorry. What have you given him? Apa yang sedang kau berikan kepada saudaramu yang laki-laki itu atau saudaramu yang perempuan itu? What have you given her? Apa yang sedang kau berikan kepada mereka? That shows that you love him. Yang menunjukkan bahwa engkau mengasihi mereka. Amen. Buat kamu maksudnya kakakmu laki-laki maupun I love him. atau adik. It is only when he die you will love him. Engkau bilang engkau mengasihi dia, itu hanya waktu ketika dia udah mati aja baru engkau bilang kau mengasihi dia. Sekarang dia masih hidup. What have you done? Apa yang sedang kau lakukan bagi mereka? Kakakmu laki-laki, adik, perempuan maksudnya. To saudara. restore something in Untuk her life. memulihkan sesuatu itu yang di dalam kehidupan mereka. To restore something in his life. Yang memulihkan sesuatu itu di dalam kehidupan mereka. Amen. I love this my church member. Mungkin kau katakan kalau saya mengasihi jemaat saudara saya yang satu jemaat ini. What have you done Tapi apa yang sedang kau lakukan to this believer untuk orang percaya yang satu ini? to change his life? Untuk mengubah kehidupannya. To
restore something. untuk memulihkan sesuatu. Because God has demonstrated it to us Karena Tuhan sendiri sudah mendemonstrasikannya bagi kita. that He loves us. Karena Dia mengasihi kita. That's why Karena He itu gave Dia memberikan anaknya satu-satunya yang tunggal itu bagi kita. What did you give? Dari apa yang kita berikan untuk memulihkan sesuatu itu dalam Someone's kehidupan, life. dalam kehidupan orang lain. Remember this process. Ingat proses ini It's participation of two individuals. harus melibatkan dua pihak. The one who gives. The one who gives. Yang pihak yang pertama adalah seseorang yang memberi. And the one who believes Yang pihak kedua adalah seseorang yang percaya in what was given. dengan apa yang dengan apa yang Tuhan firman Tuhan sudah berikan. Then restoration comes. Dan kemudian pemulihan itu terjadi. But you have to do your own part Tapi first. kita harus melakukan bagian kita terlebih dahulu. Don't think of the second part. Jangan pikir yang bagian keduanya. You do the first part first Kita lakukan bagian yang pertama dulu by giving. dengan memberi. Give it diligently. Memberi dengan rajin dan bertanggung jawab. Because you love it, because you love this person, Karena engkau mengasihi because you love this man, seseorang atau because sesuatu. you love this woman. Amen. Is somebody here? Ada orang di sini? Amin. Amin. I want you to be provoked in spirit. Saya mau memprovokasi Bapak Ibu Saudara di dalam roh. Because many people, their hand is like this. Karena banyak orang tangannya seperti itu, menggenggam gitu ya. Even Genggam their erat-erat. old clothes, they cannot give up. Oh, Old clothes. bahkan baju-baju yang tua, yang sudah tua, nggak bisa diberikan kepada orang. You find it difficult Susah mau kasih baju-baju yang sudah terpakai aja kepada orang lain. to give it up. It's a problem. Ada orang yang punya masalah, yang di dalam itu kasih baju-baju tua aja dia susah banget. But God gave His begotten Son to save you. Tapi Tuhan kasih anaknya satu-satunya. And you cannot pay untuk anything kita. to save someone. Tapi kita nggak bisa ngasih sesuatu untuk menyelamatkan orang lain. And we are saying that we are Christians. Tapi kita bisa katakan kita orang Kristen, anak Tuhan. Glory to God. Puji nama Tuhan. Amen and amen. Amin dan amin. So Lord Jadi only kasih saja, cannot restore without giving. jadi kasih saja tidak akan memulihkan tanpa memberi. If I say I love this man of God, Kalau saya katakan bahwa saya mengasihi pria ini aja, hamba Tuhan ini only aja, that my love for him hanya kasih saya yang itu aja. cannot give him no shoe. Bang, itu tidak bisa kasih dia sepatu baru ini. Enggak. I must give. Saya harus memberi. Right? Benar? And giving alone Dan memberi aja cannot restore juga tidak bisa memulihkan without believing. tanpa kita percaya. Amen. Amin. Saya ulangi ya, memberi saja juga tidak bisa tanpa kita percaya. So that the process Tidak akan will be memulihkan. complete. Jadi Will be complete. prosesnya harus komplit. If you do not believe Kalau kita tidak percaya what God has gained, apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, will you have eternal life? akankah kita memperoleh hidup yang kekal itu? I'm asking a question. Saya bertanya, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal itu bagi kita, akankah kita memperoleh hidup yang kekal itu? Saya bertanya, dia bilang, If you do not believe kalau engkau tidak percaya in what God has given, dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan bagi kita, will you have eternal life? apakah Bapak Ibu Saudara akan punya hidup yang kekal itu? Kalau engkau tidak Answer percaya, me. jawab saya, Tidak. Answer me. No or yes? Oh. ya atau tidak? No. No. God gave His only begotten Son, took away the sin and give us righteousness. Ya. If you don't believe Kalau kita tidak percaya itu, that God take away sin, bahwa Allah sudah mengambil semua dosa kita, how can you be righteous? bagaimana kita bisa dibenarkan? Even this one now, some people are still struggling on it. Bahkan yang satu ini, poin yang ini masih banyak orang masih bergumul dengan itu.
Yes, Ya, I'm a sinner. saya seorang pendosa. You are crying. Engkau menangis Because you don't believe that God take away your sin. karena engkau tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengambil dosamu. If you believe that God take away your sin, Kalau engkau percaya Tuhan sudah mengambil and give you dan righteousness, memberikan kebenaran, you memberi will be kebenaran, jubilating. engkau akan bersuka cita, You will be happy. engkau akan senang, You will not be crying when engkau you are tidak akan praying. menangis, You will be praising God when you are praying. engkau akan terus memuji Tuhan ketika engkau berdoa. Amen. If you don't believe it, this particular one now is already eating deep in Christianity. This one I'm talking about Yang ini ya. has already eaten deep. Soal ketidakpercayaan ini yang saya bicarakan ini sudah berakar dalam di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Because Karena they don't believe that God has taken away their mereka sin. tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengambil alih segala dosa mereka. That now they are righteous. Bahwa mereka sekarang mereka dibenarkan. They don't believe. They are still working to be righteous. Nah, mereka masih berusaha untuk hidup kudus dan benar. Striving on their own to Dan be dengan righteous. kekuatan mereka maksudnya. Whereas God has done it. Tapi Tuhan sudah melakukannya bagi kita. But because they did not believe, Tapi karena mereka tidak percaya, there is no restoration maka tidak akan terjadi of pemulihan righteousness dalam kebenaran itu upon their life. dalam kehidupan mereka. Amen. Amin. Are you following? Halo? Are you following? Apakah Bapak Ibu masih ikutin saya? Yes. We remember, we did not choose. We did not choose to love God. Ingat, kita tidak memilih untuk We did not choose to love God. bukan kita yang memilih untuk mengasihi Tuhan. God choose to Tapi love us. Tuhan yang memilih untuk mengasihi In kita. other words, God loved us first Karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu before we love Him. sebelum kita mengasihi Dia. So it is you that will choose Dan juga sebab itulah to restore something adalah bagian kita untuk memilih untuk memulihkan apapun itu dalam kehidupan kita. from the life of your brother, Dalam misalkan memulihkan dalam kehidupan saudara-saudari from kita. the life of your sister. It is you that will choose it. Adalah kita yang memilihnya. Amen. Imagine when the love of God Bayangkan, cannot restore without us believing. bayangkan bagaimana bagaimana kita nggak kasih Allah itu tidak bisa memulihkan kita tanpa kita percaya. So what am I trying to say? Tapi jadi apa yang coba saya katakan ini? Let us commit ourselves Mari kita dedikasikan diri kita in what? Sacrificial giving. di dalam apa? Di dalam pengorbanan dalam memberi, berkorban dalam memberi. That's how to practice law. Inilah yang salah satu cara kita untuk mempraktekkan kasih itu. Giving that restore something somewhere. Nah, memberi itu yang akan memulihkan kehidupan atau sesuatu atau seseorang dimanapun mereka berada atau dimana mereka berada. God has already demonstrated it. Karena Tuhan sendiri sudah mendemonstrasikan itu bagi kita. And today we are celebrating Christmas in this church. Dan hari ini kita merayakan Natal di gereja ini. We are celebrating what God has Kita given. merayakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. When can someone celebrate what you have given him or her? When? Kapan? When Kapan someone seseorang will be celebrating akan merayakan what you have given him or her? kapan seseorang akan merayakan sesuatu atau yang sudah kita berikan kepada mereka laki-laki atau perempuan. When will be that? When? Kapan? Today we are celebrating the one God give us. Nah, hari ini kan kita merayakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus When bagi our kita. brother or your sister, Tetapi we kita celebrate sendiri the kapan one kita akan given. merayakan itu bagi saudara kita perempuan atau saudari kita perempuan, laki-laki atau perempuan. Amen. When? Ask yourself this question. Kapan? Jadi tanya itu kepada pribadi kita masing-masing.
What is your answer? Jadi apa jawaban kalian? What is your answer? Tell yourself. Apapun jawaban kalian, katakan kepada diri kalian masing-masing. As we are celebrating God's love. As we are Seperti celebrating kita merayakan God's love kasih Allah hari ini upon us. melalui Natal, Because He gave His Son karena Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi to be kita born on earth, untuk lahir di dunia ini, to give us life. untuk memberikan kita kehidupan kekal. As we are celebrating it, Karena kita maka itu hari ini kita merayakannya. start thinking now. Mari kita mulai berpikir pribadi lepas pribadi. Who is going to celebrate you Siapa yang akan merayakan kita selanjutnya? by your own giving? Nah, dengan pemberian kau. Amen. Amen. Start to figure it out. Mulai pikirkan itu. Who is next to celebrate me Nah, siapa selanjutnya yang akan merayakan by saya? my own giving? Nah, dengan pemberian saya ini. The worship team come. Mari yang tim puji sembah kembali. Want to dance? Kita mau menari bagi Tuhan. Because Kita mau memuji Tuhan. upon us. Karena kasih Tuhan bagi kita. Amen. How do you celebrate?